Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan perlengkapan pemungutan suara pada Pilkada tahun 2024 ini. Nah, sebelum ke pembahasannya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini. Nah Bapak dan Ibu, untuk perlengkapan pada pemungutan suara ini sebagaimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024, yaitu tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota. Nah, untuk perlengkapan di pemungutan suara pada Pilkada tahun 2024 ini, Bapak dan Ibu tentunya sebagai KPPS ini sudah tercantum pada PKPU ya, nomor 12 tahun 2024. Apa saja itu perlengkapannya? Mari kita simak ya. Nah, yang pertama adalah kotak suara. Nah, pada pemungutan suara nanti Bapak dan Ibu perlengkapan yang pertama adalah kotak suara. Nah, kotak suara ini digunakan untuk menyimpan logistik pemilihan. Kemudian kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu berjumlah 1 buah pada setiap TPS. Kemudian kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu berjumlah 1 buah pada setiap TPS. Kemudian selanjutnya yaitu surat suara. Nah, surat suara ini untuk jenisnya, surat suara itu terdiri dari pertama adalah surat suara gubernur dan wakil gubernur, kemudian surat suara bupati dan wakil bupati, serta surat suara wali kota dan wakil wali kota. Nah, adapun surat suara itu memuat pertama adalah foto pasangan calon, kemudian nama pasangan calon, dan nomor urut pasangan calon. Adapun jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, ditambah sebanyak 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan. Jadi nanti Bapak dan Ibu KPPS akan menerima surat suara sejumlah DPT, kemudian ditambah sebanyak 2,5% itu untuk surat suara cadangan. Yang ketiga adalah perlengkapan tinta. Jadi nanti setiap TPS itu akan mendapatkan tinta. Nah, tinta ini digunakan oleh KPPS untuk memberi tanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan surat suara di TPS. Jadi pemilih yang sudah memberikan surat suaranya ya, atau memberikan suaranya itu nanti ketika akan keluar harus dikasih tanda ya jarinya, yaitu menggunakan tinta. Kemudian yang keempat adalah bilik pemungutan suara. Nah, bilik pemungutan suara ini digunakan untuk menjamin kerahasiaan pemilih dalam melakukan pemungutan suara. Yang kelima adalah segel. Nah, segel ini digunakan pertama adalah untuk sampul kertas, kemudian lubang kotak suara, dan yang ketiga adalah lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya. Jadi segel itu bukan hanya digunakan untuk menyegel gembok ya atau kunci, namun juga untuk sampul, kemudian lubangnya juga, lubang kotak suara ya, itu juga perlu disegel. Kemudian yang keenam adalah alat untuk memberi tanda pilihan. Nah, alat yang digunakan oleh pemilih untuk memberi tanda pilihan pada surat suara dengan cara mencoblos ya, dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Terdiri atas yaitu paku untuk mencoblos, dan yang kedua adalah bantalan atau alat coblos. Kemudian alat untuk memberi tanda pilihan diletakkan di atas meja dan bilik pemungutan suara. Jadi untuk mencoblos itu pemilih wajib menggunakan paku yang sudah disediakan oleh KPPS. Tidak boleh menggunakan rokok dan lain sebagainya selain paku yang sudah disediakan oleh KPPS tentunya.
Kemudian yang ketujuh, tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, TPS ini digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Kemudian pembangunan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. Nah, ini adalah perlengkapan lainnya di samping tadi ya, perlengkapan pokok yang harus ada di setiap TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada tahun 2024. Nah, perlengkapan lainnya yang pertama adalah sampul kertas, kemudian yang kedua tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi. Kemudian yang ketiga, karet pengikat surat suara. Yang keempat, lem atau perkat. Yang kelima, kantong plastik. Yang keenam, ballpoint. Yang ketujuh, gembok. Yang kedelapan, spidol. Yang kesembilan, formulir untuk berita acara dan sertifikat. Kemudian yang kesepuluh, stiker nomor kotak suara. Kemudian yang nomor 11, tali pengikat, alat pemberi tanda pilihan. Dan yang terakhir 12, alat bantu tunanetra. Nah, ini adalah perlengkapan lainnya ya. Nah, itulah informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.